Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Amelia Kartika dengan NIM 221010501979 dengan kode kelas 06 SMJP 008 di ruangan 617. Sebelumnya, saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yang berjudul Pasar Derivatif. Selanjutnya, ada pengertian dari pasar derivatif. Pasar derivatif adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen-instrumen keuangan turunan atau derivatif, yaitu kontrak atau perjanjian yang nilainya bergantung pada nilai dari suatu aset pokok. Aset pokok tersebut dapat berupa komoditas seperti emas, minyak, atau hasil pertanian, surat berharga seperti saham dan obligasi, mata uang asing, suku bunga, atau indeks pasar. Dengan kata lain, instrumen derivatif memperoleh nilainya dari perubahan harga aset pokok yang menjadi acuannya. Selanjutnya ada fungsi pasar derivatif, yaitu ada 6. Yang pertama ada manajemen risiko atau hedging. Dengan menggunakan instrumen derivatif seperti futur, option, dan swap, mereka dapat mengunci harga atau nilai tukar tertentu untuk mengurangi potensi kerugian akibat perubahan harga yang tidak diinginkan. Dan yang kedua itu ada penyedia likuiditas. Pasar derivatif memberikan likuiditas tambahan bagi pasar keuangan dengan memungkinkan perdagangan kontrak yang tidak melibatkan transfer aset fisik secara langsung, tetapi hanya berdasarkan pada nilai atau harga dari aset dasar. Hal ini memungkinkan transaksi lebih cepat dan efisien, serta dapat meningkatkan volume perdagangan di pasar keuangan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada spekulasi. Derivatif memungkinkan trader atau investor berpartisipasi dalam pasar tanpa memiliki aset dasar, seperti melalui kontrak, option, atau futur, sehingga mereka dapat meraih keuntungan dari perubahan harga dengan risiko yang tinggi. Dan yang keempat itu ada penetapan harga dan indikator pasar. Pasar derivatif sering digunakan untuk menentukan harga pasar dari suatu aset dasar, seperti komoditas atau saham. Harga kontrak derivatif seperti futur atau option bisa menjadi indikator sentimen pasar terhadap prospek harga di masa depan. Dan yang kelima itu ada akses pasar internasional. Dengan derivatif, perusahaan atau individu bisa terlibat dalam pasar internasional tanpa harus langsung terlibat dalam transaksi fisik. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan portofolio. Derivatif digunakan dalam strategi alokasi aset dan manajemen portofolio, misalnya dengan menggunakan option atau futur. Manajer investasi dapat menyesuaikan eksposur portofolio mereka terhadap berbagai kelas aset tanpa harus menjual atau membeli aset tersebut secara langsung. Selanjutnya, di sini ada jenis pasar derivatif. Yang pertama itu ada mengurangi resiko keuangan. Diversifikasi membantu mengurangi resiko keuangan dengan menyeimbangkan pendapatan. Kontrak berjangka adalah persetujuan antara dua pihak untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian. Kontrak berjangka atau futur kontrak adalah salah satu bentuk paling sederhana dari kontrak derivatif. Dan yang kedua itu ada kontrak forward, adalah kesepakatan antara dua pihak untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian. Dan yang ketiga itu ada kontrak swap, adalah kontrak yang dipakai untuk memitigasi risiko yang timbul dari hutang yang dikenakan pembayaran bunga. Kontrak swap juga dikenal dengan interest rate swap. Dilakukan pertukaran tingkat suku bunga dengan pihak lain. Dan yang keempat itu ada kontrak opsi, memberikan hak pada pemilik kontrak opsi untuk membeli atau menjual suatu aset finansial pada harga tertentu ketika masa jatuh tempo.
Selanjutnya itu ada resiko pasar derivatif, itu ada 3. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko pasar adalah potensi kerugian akibat perubahan harga aset dasar dalam kontrak derivatif. Karena referensi pergerakan harga yang tidak sesuai ekspektasi dapat menyebabkan kerugian besar. Misalnya, aset harga komoditas turun padahal investor berharap naik. Dan yang kedua itu ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko gagal bayar dari salah satu pihak dalam kontrak derivatif, terutama pada transaksi OTC tanpa jaminan lembaga clearing, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain akibat dari gagal bayar tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika instrumen derivatif sulit untuk dijual atau dilikuidasi di pasar tanpa menyebabkan dampak signifikan terhadap harga. Beberapa instrumen derivatif, terutama yang bersifat kompleks atau tidak populer, mungkin tidak memiliki pasar aktif, sehingga menyulitkan pelaku pasar untuk keluar dari posisi mereka dengan cepat dan efisien. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian tambahan jika investor tidak dapat merealisasikan nilai kontrak pada waktu yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pasar derivatif. Derivatif itu sendiri adalah instrumen keuangan yang memungkinkan lindung nilai dan spekulasi dengan memanfaatkan nilai aset dasar tanpa kepemilikan fisik, yang meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar keuangan melalui perdagangan kontrak berbasis aset tersebut. Namun, penggunaan derivatif juga membawa resiko pasar dan resiko kredit yang signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati serta pemahaman dan strategi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan potensi kerugian. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, kurang yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.